gunakan. Selama ini kan aku nge-review kan baik-baik saja. Teman-teman nge-review, emang Tasya Farhasya nggak nge-review? Tasya Farhasya nge-review. Aku nge-review dah, aku nge-review. Teman-teman yang lain nge-review nggak? Nge-review, semuanya nge-review. Tapi kan ada satu fase dalam suatu kegiatan kenegaraan atau suatu fase dalam ada review ini disalahgunakan. Nah, ketika itu terjadi, aku ngerasa kayak aku punya andil dalam kesalahan tersebut karena aku salah satu yang memulai. Meskipun aku memulai dengan itikat yang baik, memulai dengan itikat yang benar, tapi ternyata caraku itu ditiru lalu disalahgunakan. Itu sih sebenarnya. Makanya aku minta maaf kemarin dengan BPOM dan aku bilang aku mundur. Itu keputusan berhenti reviewnya karena setelah pertemuan sama BPOM. Sebelum itu juga aku sudah sebelum itu sekitar 1 bulan sebelum BPOM juga aku sudah memutuskan untuk berhenti review. Dapat tekanan dong? Enggak, aku nggak mendapat tekanan. Cuma aku ngerasa kayak ternyata ngerti nggak sih kalian kalau misalnya kalian suatu hari nanti bikin suatu ide dan ide kalian tuh sudah bagus, bisa edukasi masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat, tapi ternyata ide itu tuh bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi bahaya ya, bisa menjadi bahaya. Itu sih yang buat aku salah satu penyesalan. Sayang. Triggernya waktu itu berhenti review karena tadi yang karena gini loh mas, kita nge-review skincare abal-abal ya, terus ternyata yang jualan skincare abal-abal nge-review juga. Mas, saya tuh nge-review skincare abal-abal, ngasih edukasi untuk ini loh skincare abal-abal kayak gini loh. Tapi ada satu fase, ini fasenya luar biasa banget. Ketika fase itu berbalik, ketika akunya diserang pengiringan opini dan suatu simbol itu hancur, maka ada simbol baru nih. Simbol baru ini membuat, saya sebut aja ya, ada beberapa selebgram yang jualan skincare abal-abal, bukan dokter, nge-review, padahal dia dulu jualan, dia nge-review, kagak beres, terus dipuji-puji orang pula, dipuji-puji orang baik, dipuji-puji orang, nah saya bilang ini dunia sudah kebalik nih, sepertinya saya nggak ikut-ikutan lagi deh, saya bilang, ya mereka kan meniru cara saya ya kan, artinya, oh dokter Richard nge-review, dipuji orang nih, kalau kayak gitu, kami dulu jualan skincare abal-abal, terus kami review aja, menurutku ini sudah nggak beres, jadi aku bilang aku nggak mau ikut lagi. Berarti sepakat soal pemerintah kan sekarang lagi godok aturan influencer buat review produk tuh. Nah ini masih penggodokan ya. Nah, itu sepakat sama hal itu. Review produk itu boleh, tapi kalau bacakan hasil lab itu another level. Ya. Review suatu produk itu ya kenapa nggak boleh? Boleh saja. Tapi membacakan hasil lab itu another level. Kenapa? Karena belum tentu labnya kredibel, belum tentu labnya terverifikasi dengan baik, itu aja sih. Makanya alasan waktu itu dokter melaporkan itu juga karena itu juga ya dok ya. Nah, laporin apa nih? Dan dokter. Dan aku ngelaporin. Jaksel. Oh saya, Ya. saya ngelaporin. Ya sebenarnya saya nggak mau laporin ya, tapi manajemen minta untuk melaporkan, gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut ya udah. Berarti menjawab tantangan dokter sendiri untuk menuntut. Sebenarnya aku nggak mau ribut-ribut lagi sih, entahlah ya, entah ini karena kepercayaanku atau karena imanku atau karena umurku yang sudah mulai ini ya, masuk lebih dewasa ya, tapi aku malas ribut sih dengan orang. Kalau nggak mau ribut, aku sebenarnya pengen damai. Dari kemarin sebenarnya sebelum podcast Densus itu kan aku pengen ketemu sebenarnya, kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang kita perbaikin, kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan, ya udah kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Dokter Fetty calon dokter Opi yang menyebut nama dokter Richard. Aku no comment deh. Aku no comment. Kalau updatean laporan yang di Polres Jaksel sekarang kayak gimana? Aku nggak ngikutin, aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Tapi tadi mau damai, mau cabut laporan. Enggak. Pak, kalau mau damai itu harus ada yang sowan dulu minta maaf. Harus ada salah satu yang mengakui misalnya ya, atau ngajakin damai. Bang ini aja masih ngegas ya gimana dong? Dok terkait masalah ngegas dok ya. Jaksel itu sendiri ketika membuat laporan ke dokter. Ada banyak ya. Makanya saya bilang banyak banget penggiringan opini. Salah satu kan waktu dibilang isu fakta ada ya. Jelas-jelas isu faktanya ada ya. Jadi ya udah biar nanti hukum aja lah. Dok, belum ada progres selanjutan, mungkin pemanggilan siapa saksi atau sudah, kalau dari saya semua sudah sih. Ya, dari saya semua sudah. Karena hari Jumat kan dokter akan dipanggil menurut dokter. Itu kamu tahu. Gimana dok? Ya udah ikut yang hukum yang berlaku saja. Kalau misalnya memang terbukti ya monggo, kalau nggak terbukti ya udah mau ngomong apa.
saya ikut aturan yang berlaku. Dok, ini jadi pelajaran juga nggak sih buat dokter ibaratnya dengan adanya dokter Richard Lee melaporkan dia? Pelajaran untuk Untuk dokter. ya, Aduh, saya nggak mau ikut-ikutan, itu kan dia ya. Aku nggak mau ikut-ikutan. Lagi bulan puasa mas, mbak, nggak boleh ngomongin orang. Damai itu kalau diminta damai dulu ya. Gimana kalau mau minta damai, dia aja nggak pernah untuk membuka komunikasi ya. Jalan aja deh dulu deh hukumnya deh. Nanti biar ditentukan dulu aja siapa yang benar siapa yang salah. Ada kabar hari Jumat ada pemanggilan buat dokter? Katanya ya. Aku nggak terkopi sih. Tapi dok, pada akhirnya kan dokter ini ada salah satu akun sosial media yang mengkuliti dokter, mulai dari CCTV yang di Serang itu dengan dokter RG, terus dokter juga pun tahu kabarnya dengan peristiwa yang pertemuan itu. Gimana sih dok pada? Saya tahu semua. Saya seperti tantang juga kan sama dokter. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya lengkap. Saya tahu juga semua lah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Sempat terpancing dengan tantangan dokter ketika dokter komen tersebut? Tidak. Ada waktunya nanti untuk berbicara, tapi bukan sekarang waktu. Dok, tadi ada kalimat modus ya dok? Ada kalimat modus, ada indikasi ke arah seperti yang bilang nggak sih bahwa ini sindikat segala macam, atau memang ada niatan komplotan segala macam seperti Ya, itu? polisi saya adalah yang menentukan, bukan aku yang menjawabnya. Ya. Kalimat modus sendiri? Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang menjawabnya, benar ataupun salah, biar mereka aja yang menentukan. Oke. Soal 20 miliar sendiri? 2M. Kenapa 20 miliar? Yang rekam Itu banyak ya? 20.000 USD ya? 2 juta US miliar ya, Nggak tahu aku. Nikita Mirzani diperas. bukan maksudnya dokter diduga diperas sama Nikita Mirzani. Saya diduga diperas oleh. Ada waktunya nanti akan saya akan berbicara. Apakah benar dokter sudah mengasihkan sejumlah uang gitu? Ada waktunya nanti aku akan berbicara, tapi tidak sekarang. Oke. Oke, berkaitan dengan kasus NM dan Ya sama, itu juga aku menjawab ada waktunya nanti aku akan berbicara, tapi tidak sekarang. Melihat alias dijebloskan ke penjara, respon dokter pertama kali apa? Biasa aja sih. Sebenarnya aku pengen ngunjungin sih sebenarnya. Apakah ada niatan nggak buat mengunjungi dok? Silaturahmi Tapi itu kan hubungan tidak baik dok. Ya siapa tahu kan bisa menjalin silaturahmi. Amin. Gimana dok responnya ketika masa iya? Kaget. Biasa saja dok. Kaget aja. Sudah terprediksi? Enggak juga lah ya, saya cukup mantau aja dari jauh sih sebenarnya. Aku sudah nggak mau ikut terlalu dalam. Tadi kan aku sudah jelasin juga ya, aku nggak mau ikut terlalu dalam dengan huru-hara ini. Bagiku yang paling penting sekarang adalah karyawanku, jadi aku mau fokus bikin karya, bikin prestasi, dah gitu aja. Oke. NM ditahan dok. Setuju NM ditahan. Bagi aku kalau misalnya memang dia terbukti bersalah, ya semua orang wajib ditahan. Kalau misalnya orang tidak terbukti bersalah, ya sebaiknya tidak ditahan. Gitu Dok, aja. makin kisruh di dunia skincarean, menurut dokter seperti apa sih nih dari awal review tiba-tiba seperti ini, huru hara skincare ini harusnya bisa mengedukasi masyarakat, tapi malah makin panas. Aku nggak mau jawab terlalu dalam, tapi mungkin aku yang jawab tuh ada beberapa hal yang aku sayangkan sih, karena kita ini kan sebagai orang yang dipercaya masyarakat atau influencer itu kan harus membawa suatu vibes yang positif ya, membawa kebenaran, membawa edukasi yang real. Kita ngomong edukasi ya, bukan membawa kebencian yang membuat kita tuh saling berperang satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, ribut satu sama lain, bukan kayak gitu ya. Tapi yang kita bicarakan keilmuan, saling ngajarin satu sama lain buat masyarakat tuh jadi lebih pintar gitu sih, dan membuat masyarakat menjadi cinta dengan produk Indonesia. Yang terjadi sekarang adalah produk Indonesia semuanya jadi jatuh, produk asing jadi naik, kan itu kan sangat disayangkan. Aku nggak tahu ada modus apa di balik ini, tapi itu sih yang aku pribadi aku sayangkan, karena produk Indonesia itu sebenarnya bagus. Produk Indonesia, bahkan beberapa produk Indonesia lebih bagus daripada produk di luar negeri. Sangat disayangkan sekali. Berarti setuju nggak sama yang penggodokan aturan review skincare yang sekarang lagi diproses? Aku belum lihat, belum tahu. Aku belum lihat dan belum tahu. Tapi apapun itu aku support lah. Terakhir soal motif dokter sendiri, bikin postingan
Motifnya kaget. Kaget apa itu doang? Apa Katanya juga kayak ada keterlibatan dokter Tahu lah. korban atau kayak gimana gitu dok, akhirnya mau ikut speak up dikit gitu dok. Iya, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi Dok, aku pikir nanti ada saatnya lah untuk speak up ya. Kadang-kadang tuh kita terlalu cepat berbicara juga nggak baik ya. Kayak misalnya aku ngomong tentang keislamanku ya. Andai kata aku berbicara ini sekitar 2-3 bulan yang lalu, mungkin lebih parah lagi ya ketika isu itu terjadi ya. Padahal kan yang dosa siapa? Bukan aku loh. Yang dosa itu adalah orang-orang yang menghujat, orang-orang yang ngatain aku, orang-orang yang memfitnah ya. Kan kasihan mereka ya. Kalau kayak sekarang kan ini momen yang pas ya. Dan aku juga sampaikan semuanya. Dari awal karya-karyaku, prestasiku semuanya aku sampaikan dengan lengkap ya. Jadi ada timing kita untuk menyampaikan edukasi, pesan, fakta yang sebenarnya. Tapi menurutku bukan sekarang. Apakah harus jadi tersangka dulu dok? Masuk dulu, masuk dulu. Ya, akan pada pihak yang berwajib. Terima kasih semuanya. Dok, percaya nggak sih dok kalau Dr. Oki berkomplot dengan NM untuk meres ARG? Nggak tahu aku, nggak mau ngomongin orang. nanti dokter Kan korban sorry. juga nggak dok? Hah? Nanti proses juga nggak, Dok? Karena menjadi korban dari salah satunya itu dok. Belum bisa berbicara. Habis maghrib ya dok? Habis maghrib ya, habis buka ya? Maghrib. Habis buka ya? Dr. Oki pernah curhat nggak sih? Kan deket banget. Dr. Oki suka curhat nggak sih soal Di panti. NM dan RG? Nggak ada, kita ngomong bisnis aja semua. Nggak, pokoknya aku doakan semuanya baik-baik saja. Amin. Seriusan mau jenguk tuh. Hah? Seriusan mau jenguk. Ya kalau diajak dokter Oki nanti oke ya. Dok, tanggapannya soal NM suka jelek-jelekin produk orang nih di TikTok, padahal dia bukan dokter dan dia nggak paham itu. Gimana dok tanggapan dok? Ini salah satu modus juga mas dok. Gimana dok? Iya, berat aku ngomongnya sih. Berat aku ngomongnya. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada tendensi apa-apa, aku akan enak banget sih untuk ngomongnya. Karena ini terang-benderang dan jelas banget. Ya, tapi karena banyak sentimen publik, banyak publik juga yang sudah tercuci opininya, cara berpikirnya, membuatku untuk malas untuk berargumen sih. Soalnya kasih argumen juga sangat kayak depan kusir. Udahlah, daripada kita kasih argumen, kasih pihak berwajib aja lah ya. Oke. Oke.